Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi video berikutnya ya. Nah, ini ngelanjutin gaya terdistribusi di bab kelima kalau di bukunya ya. Ada buka bab 5. Dan nanti ada buka tabelnya halaman 148 tabel untuk mencari titik pusatnya, titik pusatnya. 148 ya, 148 149. Anda lihat di buku itunya. Nah, penerapannya seperti apa? Untuk ini sementara untuk dua dimensi dulu. Nanti sekaligus kita bahas untuk 3 dimensinya. Nah, untuk 2 dimensi, ini dia 2 dimensi nih kan, 2 dimensi. Nah, contoh soalnya seperti ini. Contoh soal. Ada batang, bebannya ada atas ini, dan mungkin akan ke sana bebannya. Ini pasti engsel. Salah satunya lagi adalah roll, titik A, titik B. Ini titik engselnya boleh di titik A, boleh di titik B, atau B-nya titik engselnya di B, atau rollnya di A, boleh. Jadi gimana kan? Nah, itu hanya variasi bentuk soal aja. Jadi posisinya bisa dirubah-rubah. Tapi salah satunya harus ada fix, ada namanya fleksibel ada rollnya. Untuk tadi mengikuti tadi. Nah, ini lambang dari distribusi biasanya pakai panah-panah ini. Di soalnya ya. Nah, ini di tengah-tengah contohnya. Ini panjangnya 10, ini 10. Jadi totalnya adalah 20 kan, 20 meter contohnya. Lalu di sini ada lambangnya W kecil. Ini pun sama W kecil. Nah, W kecilnya ini katakan adalah 20 Newton per meter. Sama 20 Newton per meter. Kenapa Newton per meter? Ini karena bebannya dikalikan dengan jaraknya. Ini dibagi dengan jaraknya, nanti dibagi jaraknya. Sehingga kalau jadi distribusi, kalau jadi gaya tunggal nanti DBB-nya seperti ini, nanti DBB-nya seperti ini. Kita gantikan. Ini jadi RAY, RAX, lalu ini RBY. Di sini akan di tengah-tengah. Tengah-tengah ini jadi W kalikan L. Di mana L-nya kalikan 10, di mana L1. Ini L2, ini L1, ini L total ya. Yang ini pun sama, posisinya di tengah-tengah, pas ini tengah-tengah, ini keset, di tengah-tengah kan. Jadi ini tengah-tengah kan gitu ya. Jadi tengah-tengah. Tapi lambangnya W kecil kali L. Nanti jadi W besar, W besar. Yang ini sepertiganya di sini. Di sini. Ini kan dapatnya nanti di sini ke sini. Sama ke sini ya, dapat sini. W setengah, ini W kecil kalikan L2 per 2. Karena W-nya pasti, karena ini W kalikan jaraknya, kalau ini dibagi 2 karena setengah. Segitiga kan setengah. Jadi seolah-olah ini kayak luasnya, ini ada luasnya A-nya. Adalah W. Seolah gitu kan. Kedua ini sama dengan W2, W1. Dengan jarak pasti berubah. Ini jadi 5. Yang ini berarti berapa ini ke sini? Ini kan sepertiganya. Jadi 3/3 akan tambah 10. 2/3. Ini adalah 2/3 kali 10. Yang ini adalah 10 kan?
Berarti 20/3 tambah berapa kali? Tambah 10 ya, jadinya kan gitu kan. Jaraknya jadi 2/3-nya, ini 2/3-nya. 2/3 dari 10. Oke. Setelah DBW seperti ini, sudah bisa diselesaikan secara perhitungan matematika yang tadi sudah salah satu contoh yang miring ya, tadi kan yang miring kan ya. Itu dengan cara yang satu ini, yang kedua dengan sigma fx sama dengan 0, maka RAX sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0. Ini kan nggak ada lawannya, RAX kan. Ini akan keluar RAY plus RBY ke atas min W besar, atau W kecilnya adalah W kecil kalikan 10 dikurangin W2, W1, ini W1, W2 kalikan 10/2 kan? Sama dengan 0. Ke RAY plus RBY sama dengan W kecilnya adalah 20 kalikan 10 dikurangin 20 kalikan 10 dibagi 2 kan gitu kan. Maka RAY plus RBY sama dengan ini 200 ditambah ini jadi kesannya jadi plus, ini jadi plus kan, ditambah 200 bagi 2 sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300 Newton. Kenapa jadi Newton? Karena ini kan 20 Newton per meter kalikan 10 meter banyak kan. Ini kan coret-coret kan. Anaknya 200 Newton gitu ya. Nah, muncullah ke sini, larinya ke sini. Muncul dari sini ke sini. Gitu. Newton jadi Newton lagi hasilnya Newton RI. Nah, muncul persamaan biar enak dipandangnya. Maka RAY sama RBY sama dengan 300 Newton. Nah, ini persamaan ini kan belum diketahui RAY sama RBY. Maka katakan ini persamaan 1. Dengan cara mencari RAY sama RBY, kita cari persamaan sigma momen di A contohnya. Di A, yalah, gampang-gampangnya sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi W kali L1 dikalikan jaraknya 5 ditambah W2, W1 ya, W2 kalikan L2 dibagi 2 dikalikan, ini zaman ini berarti jumlahnya 20/3 6, berapa ya? Jadi 16, titik-titik ya. Kan 20/3 berarti 6 ya. 6, sekian lah gitu ya. 0,66 berapa? Ya gitu kan. Kalikan jaraknya dikurangin RBY kalikan jaraknya ini 20 sama dengan 0. Dikurangin karena berlawanan arah. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sana. Berlawanan arah. Maka RBY pindah ruas ke sana jadi positif. Maka 20 RBY sama dengan ini tetap positif. 10 kalikan 10 kalikan 5 kan ya, ditambah 10 kalikan kali 20 ya, sini 20
Kan 20, W nya kan 20 kalikan 10 kali bagi 2 kalikan 16,66 gitu ya. Maka bisa dihitung kan ini semuanya. Nanti RBY nya sama dengan yaitu 20 ini 200 kali 5 1 juta ya. Iya kan? 200 kali 5 1 juta kan? 1000 ya? 1000 ditambah 100 kalikan 16,66 dibagi 20 kan, nanti hasilnya Newton. Nah, RBY ketahuan harganya itu. Maka masukin ke sini RBY-nya, maka RAY ketahuan. Maka di sini akan ketahuan RAY-nya sama dengan 300 dikurangi RBY. RBY-nya dari sini, harga sini masukin ke sini, maka ketahuan RAY-nya Newton gitu ya. Nah, ini salah satu perhitungan dari distribusi. Nah, yang jadi persoalan soalnya macam-macam gitu, soalnya macam-macam. Dan jangan terpengaruh dengan bentuk soal macam-macamnya, tapi yang pasti prinsipnya itu dari sini bikin DBB-nya ini yang agak sulitnya. Semua mahasiswa itu dari TB dari manapun yang bikin sulit itu adalah MECTEC itu karena dari bikin DBB-nya yang susah. Padahal gampang itu kalau udah bisa. Gimana pun bentuk soalnya kalau disederhanakan, asalkan kita acuannya adalah mengacu ke tabel diagram DBB yang udah baku, itu hafalin semuanya dan telah semua pasti bisa itu semuanya. Itu bisa semuanya. Nah, ini sebagian perhitungan yang sederhana yang untuk menghitung konstruksi-konstruksi yang sekarang terjadi, jalan tol layang, jalan tol macam-macam, itu semua bukan manual lagi sekarang pekerjaannya, tapi dengan cara udah pakai program. Contoh Anda sekarang bikin jalan kereta api cepat dari Bandung ke Jakarta. Itu lihat di kondisi bikin pengecoran, bikin rangka atas, ngecor dari tiang satu ke tiang berikutnya, ngecornya nyambung di tengah nanti. Nah, itu konstruksi seperti apa? Itu MECTEC pekerjaannya itu, mekanika teknik itu. Perhitungannya kok nggak jatuh begitu kan? Dihitung begitu ketemu pas gitu perhitungannya. Berapa sudutnya yang harus ini itu orang-orang sipil dan orang-orang mekanika. Orang sipil pun menghitung mekanika teknik orang sipil itu. Semua jalan semua. Ya, namanya sipil itu ada sipil kering, ada sipil basah. Nanti ada dua penjurusan spesifik. Nah, mekanika teknik ya berhubungan dengan mesin, dengan macam-macam itu perhitungan juga harus nanti ke defleksi, ke mekanika teknik juga, nanti ke diagram Moore. Nah, itu untuk menentukan kekuatan kebahannya, karena kekuatan bahan, pemilihan bahan nanti disatukan dengan mata kuliah pemilihan bahan dan proses gitu. Nanti menjadi satu. Mesin itu nanti akan konstruksinya akan bergabung, semua ilmu bergabung. Tidak sembarangan mempelajari satu titik sudah terpisah tapi sambil menyambung. Itulah teknik mesin. Seninya teknik mesin. Kalau sudah mengetahui semuanya, sudah berhubungan dengan ilmu yang lainnya, kita bikin usaha seperti Bapak ini usaha ya. Jadi bisa memprediksikan kekuatannya seperti apa, material harus gimana, kenapa harus kayak gini, bisa diplomasi, bisa argumentasi dengan orang-orang asing yang bekerja di perusahaan. Itu yang perlu dipunyai seorang calon sarjana teknik mesin. Jadi jangan berpikir jadi Anda cari pengalaman sebanyak-banyaknya, kalau sudah cukup buka usaha. Kalau punya jiwa wira swasta ya, kalau tidak punya jiwa wira swasta ya memang selamanya ya nggak bisa. Pasti mikirnya tidak terpenuhi karena semua
karakter manusia itu dibeda-bedain. Jadi memang sengaja Allah itu ma'adil. Jadi ada pengusaha, ada karyawannya. Kalau jadi pengusaha semuanya ada karyawannya gimana? Itu kan ada yang punya sawah, ada yang taninya begitu. Itu udah rohi seperti itu. Jadi kalau memang mencetuskan usaha silakan. Kan kita sebagai dosen juga belajar memberikan sarana untuk kedepannya untuk kemajuan diri pribadi masing-masing. Itu aja mungkin pertemuan video kedua masalah gaya terdistribusi, yang selanjutnya diuraikan menjadi tenaga gaya tunggal. Kalau toh nanti menjadi perhitungannya, maka selanjutnya Bapak mau ngasih tugas banyak ya tugasnya. Nah, kamu cari soal-soal yang ada di buku ini ya, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda mengerjakan tugas, maka nilai kamu akan lebih baik dari yang lainnya. Kita pacu untuk berlatih, dibuktikan dengan pengiriman soal-soal jawabannya di Telegram yang sudah di grup Telegramnya ya. Ya namanya tugas bolehlah kerjasama sama teman-teman, boleh. Tapi kalau mau ujian nggak boleh sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya mahasiswa nggak ketahuan, nanti nilai kejujuran itu akan berdampak kepada rezeki kok. Jadi kamu nggak jujur, berarti rezeki pun nggak jujur, nggak barokah. Ilmu kamu nggak barokah, berarti ke depan juga nggak barokah. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau kamu pengen jadi orang, maka berinisiatif untuk menjadi seorang sarjana mandiri, begitu ya. Oke, itu aja bagi Bapak. Mangga tugas-tugasnya kamu kerjain untuk latihan, dan kalau ada kesulitan silakan untuk dipertanyakan di Telegram grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.